Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak sekalian, sama-sama diridhai Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mendoakan kedua orang tua kita, anggota keluarga paling dekat kita yang mendahului kita, guru-guru kita, sampai kepada pengarang buku yang kita bahas, Syekh Ibnu Athaillah. Semoga mereka semuanya mendapatkan lindungan berkah dan kita mohonkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya juga yang hadir pada malam ini, terutama yang tadi memberikan buka puasa dan amalan lain, senantiasa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibentengi dari iblis, dan insya Allah mendapatkan petunjuk sampai akhir zaman, sampai insya Allah husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bapak sekalian, kita melanjutkan bacaan kita pada malam ini, amal dan balasan Allah Subhanahu wa taala. Kafa min jazaihi iyyaka 'ala tha'ah an rabbika laha ahla. Cukuplah Allah yang memberi pahala atas ketaatan. Apabila Allah meridaimu sebagai ahli ibadah. Singkat tapi padat, Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dalam bait ini? Ini goresan batin seorang Ibnu Athaillah. Cukuplah Allah yang memberi pahala atas ketaatan. Jika kita semuanya merasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan seluruh kewajiban termasuk sunat-sunat, bahkan di dalam diri kita sudah tidak lagi membedakan mana yang sunat dan mana yang wajib, sama-sama kita lakukan, juga tidak membedakan mana yang syubhat, mana yang haram, sama-sama kita tinggalkan. Iya. Kalau kita beragama secara logika, masih saja kita akan menemukan beberapa konteks. Ada yang membagi 5, ulama fikih kita itu membagi-bagi perbuatan manusia itu kepada 5 bagian. Pertama, yang paling fardu, wajib. Ya. Bahkan wajib ini juga dibagi 2 lagi, jadi sangat rigid. Ada yang disebut dengan fardu ain, kewajiban individu seperti sholat, puasa, zakat. Ada lagi yang disebut dengan kewajiban fardu kifayah. Terselesaikanlah kewajiban kita sebagai umat manakala ada salah satu di antara kita yang menunaikan itu. Ya. Misalnya kalau ada mayat yang hanyut di sebuah sungai, sepanjang tidak ada yang mendamparkan, seluruh desa, kampung, kota yang dilewati sungai itu berdosa massal. Karena wajib hukumnya untuk mendamparkan atau mengurus jenazah itu, apapun agamanya. Karena al-mayyitu haqqullah, mayat itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adiknya sedikit wajib itu sangat dianjurkan tapi belum sampai kepada wajib, disebut makruh. Disebut sunat atau mandub. Sunnat itu ialah apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan tidak ada apa-apanya, tidak dapat dosa. Sunnat pun dibagi 2 lagi. Ya, ada sunnat biasa, ada sunnat muakkad. Sunnat muakkad hampir wajib, tapi belum sampai wajib. Contohnya
sholat sunat qabliyah subuh dan beberapa ibadah lain itu termasuk ibadah muakkad, sunat muakkad. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah pemilahan-pemilahan perbuatan manusia. Sholat sunat 2 rakaat sebelum atau sesudah duhur itu sunat, sama juga dengan sunat sesudah isya. Sunat 2 rakaat, sunat pertama itu sunat muakkad, bagus sekali. Tapi 2 rakaat lagi sesudahnya ghair muakkad, tapi juga bagus. Setelah itu ada lagi yang disebut dengan mubah. Mubah artinya boleh, tidak ada hukumnya, boleh atau tidak, dilakukan atau tidak sama-sama. Ya, jadi tadi kita bagi 2, ada wajib yang terbagi 2, ada sunat, sunatnya terbagi 2, ditambah mubah, itu sudah 5. Ada lagi yang disebut dengan makruh. Makruh itu terbagi 2 lagi, ada makruh yang hampir haram, ada makruh biasa. Dan yang terakhir tentunya adalah haram. Ada lagi yang membagi, haram itu yang sangat betul-betul sangat haram, tingkatnya paling tinggi itu. Ada lagi tingkat keharaman yang mungkin kadarnya tidak terlalu haram, tapi bagi Sunni itu sudah tidak ada lagi haram muakkad, haram gair muakkad enggak. Tidak seperti tadi ada ada sunat muakkad, gair muakkad. Bagi kita di sini, atau yang saya ingin saya tonjolkan di sini, selama kita masih membagi-bagi perbuatan itu dengan sedemikian retailnya, sedemikian banyaknya, maka kita seolah-olah mengukur-ngukur pemberian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para sufi Bapak Ibu tidak lagi membedakan mana yang wajib, mana yang sunat. Dia meninggalkan sunat seperti meninggalkan wajib. Dia melakukan apa yang disebut dengan syubhat atau makruh, maka dia seperti melakukan sesuatu yang haram. Jadi black white, kalau bukan putih hitam, kalau bukan hitam putih. Tetapi ini berbeda dengan kelompok pemula. Biasanya kalau orang belajar agama melalui pintu fikih, wah itu juga sangat hitam putih. Tapi hitam putihnya di situ belum sampai masuk ke wilayah apa yang disebut tadi pencabangan itu, cabang-cabangnya. Tapi kalau yang ulama tasawuf membagi 2 pekerjaan itu bukan berarti tidak mengakui ahkamul khamsah tadi, tetapi sudah mereka amalkan, dan di dalam dirinya, di dalam batinnya itu hanya ada 2, hitam putih. Jadi hitam putihnya ulama fikih tidak sama hitam putihnya ulama tasawuf. Seolah-olah hitam putihnya fikih itu, wah itu kamu masuk neraka, hitam. Oh kamu masuk surga, pasti, karena itu putih. Jadi masih ada berpusatnya pada dirinya sendiri. Jadi seolah-olah yang memvonis orang masuk surga, masuk neraka adalah dia. Berdasarkan memang ada dasarnya, kriteria-kriteria yang secara tekstual dibaca dalam kitab. Tetapi kalau ulama tasawuf, mungkin memang sudah sampai ke tingkat hitam putih, tapi tidak menerakakan orang, tidak mensurgakan orang, bahkan dirinya pun juga tidak mengurus apakah surga atau neraka. Jadi bedakan Bapak Ibu, ada hitam putih dilakukan oleh pendekatan tasawuf yang mencapai tingkat puncak, artinya sudah lewat itu makruh, sudah lewat itu haram itu. Ya. Sudah lewat itu wajib, sudah lewat itu apa yang disebut dengan sunat. Tapi kalau yang pertama tadi memang belum tahu apa itu makruh, bedanya dengan haram apa itu sunat dan apa itu wajib. Jadi belum melewati itu. Nah kalau tasawuf itu sudah lewat semuanya, dan di atas
Kira-kira seperti itu gambarannya. Walaupun ini tidak pasti benar, tidak mutlak benar apa yang saya sampaikan ini, tetapi perasaan mungkin di sini juga di jamaah kita Sunda Kelapa ya. Hari Senin Kamis ini barusan kita berpuasa dan kita buka puasa. Coba kalau kita alfa 1 kali saja, tapi jangan coba-coba yang belum pernah. Ya, kita alhamdulillah sudah selama hampir 10 tahun kita bersama di sini puasa Senin Kamis. Dan saya yakin kalau tiba-tiba kita absen, tidak puasa Senin, padahal tidak ada uzur, tidak ada alasan, maka pasti di dalam diri kita itu ada sesuatu yang kurang. Ya, ada yang kurang di situ. Sepertinya kita meninggalkan puasa Ramadan 1 hari. Tapi sebaliknya, kalau orang yang di kelas pemula beragama, ya, meninggalkan ompong-ompong bulan puasanya itu pun juga masih merasa biasa-biasa. Kenapa? Lagi sakit, sakit apa? Lagi flu. Masa flu batalin puasa, keterlaluan. Udah ganti puasanya, belum sempat. Kalau yang tahun lalu, ya, menstruasinya sudah diganti waktu Ramadan itu. Oh, belum. Sudah berutang sampai 10 tahun. Bahkan dia nggak pernah mengganti puasa wajib. Masih banyak loh teman-teman ibu. Boro-boro mengganti puasa Ramadannya aja bolong. Nggak ada alasannya. Nah, jadi puasa wajib seperti itu pun ditinggalkan nggak merasa ada apa-apanya. Nah, sementara orang yang sudah dekat dengan sedekat-dekatnya kepada Allah, yang sunat pun dirasakan sebagai wajib. Ini yang saya maksudkan tadi, bahwa orang yang sudah dekat dengan Allah, itu hitam putih, tapi kalau orang yang masih berjarak dengan Allah juga ada hitam putihnya. Jadi hitam putih bawah dan hitam putih atas itu beda. Bahkan mungkin yang sampai di atas itu sudah tidak ada hitam, sudah tidak ada putih lagi. Sudah hanya nggak tahu apa. Yang jelas sudah otomatis dirinya sendiri itu bagian daripada kitab suci itu sendiri. Dia sudah otomatis, kalau masih sadar kalau dia melakukan perintah Tuhan ini karena perintah Tuhan, berarti dia masih sadar. Tapi kalau orang sudah secara otomatis melakukan kebaikan itu karena perintah nuraninya, tidak enak kalau tidak melakukan itu. Jadi seperti robot diatur oleh syariah. Nah, ada 2 macam. Dirinya sebagai robot, Al-Quran itu sebagai sistemnya robotnya itu, mekanismenya. Tapi kalau masih dia yang mengendalikan dirinya sendiri, ya, oh nggak usah salat tahajud ini ngantuk, kita kan begadang. Nggak usah salat, nggak usah puasa sunat, besok kan kita perjalanan panjang. Ya. Jadi kalau masih seperti ini, subhanallah, ya yang kita harapkan sebetulnya adalah meletakkan diri kita di hadapan Allah itu seperti benda mati sebetulnya. Seperti hukum alam ini, maka itu yang paling taat itu sebetulnya kalau kita bisa seperti batu, ya, terikat dengan hukum-hukum hukum kauniyah. Kalau batu dilepas maka akan jatuh ke bawah. Ya. Maka orang itu juga seperti hukum alam yang mengatur dirinya. Jadi begitu masuk waktu duhur, seperti hukum alam, begitu azan langsung salat, ya, masuk waktu. Begitu asar, ya seperti batu yang jatuh dari atas ke bawah, otomatis pasti akan jatuh kalau dilepas. Nah, ini yang disebut keterikatan dirinya dengan hukum syariah, seperti alam yang terikat dengan hukum kauniyah. Batu itu kan tidak berpikir, ya, tunduk kepada hukum kauniyah, hukum-hukum Allah. Tapi kalau manusia, jangan dulu. Tafsirkan ini apa maknanya ini. Oh ini jangan dulu, takwilkan kalau perlu. Oh jangan dulu, nggak apa-apalah, darurat. Kalau benda-benda alam tidak pernah berpikir darurat, malaikat juga tidak pernah berpikir darurat. Malaikat itu seperti alam, dia nggak pernah pakai rasio di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah. Ya. Coba bayangkan kalau malaikat
pencatat kebajikan, pakai nafsu, pakai rasio. Sialan, tuan yang saya kawal ini kok kerjanya dosa melulu. Iya. Coba kalau kita semua yang jadi satpamnya, ganti tugas malaikat. Jadi kita menjadi memfungsikan malaikat rakib atid. Kita melayani setiap hari orang dosa maksiat aja kerjaannya orang ini. Mungkin kita yang cekik lehernya duluan biar mati. Tapi malaikat ini kan tunduknya kepada Allah itu seperti tunduknya alam kepada perintah kauniyah, hukum kauniyah itu. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, semakin dekat seseorang itu kepada Allah, maka itu akan setaat dengan malaikat, setaat dengan alam, dan setaat dengan benda-benda alam yang lain. Jadi kalau ada orang yang beragama pakai akal, itu susah khusyuk itu. Yang lain diingat, ditafsirkanlah, ditakwilkanlah. Nah ini, semakin dekat orang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin tidak berfungsi akalnya. Yang berfungsi adalah ketaatannya, cintanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah, seperti apapun diri kita, di sini kita diingatkan, cukuplah Allah yang memberi pahala atas ketaatanmu. Jangan kita melakukan perbuatan karena kita ingin mendapatkan pujian dari makhluk. Ya. Dia bawa buka puasa, alhamdulillah. Tapi kemana-mana dia ngomong, saya itu rutin memberikan buka puasa di Masjid Sunda Kelapa. Saya senang sekali di sini, hamba Tuhan. Ya, tapi juga disebut nama juga nggak apa-apa supaya orang lain juga ingat. Masa seperti itu, masa saya mau kalah seperti itu juga bisa kita memberikan himbauan pendidikan. Nah, apapun yang kita lakukan, ketaatan apapun yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, maka hendaknya kita pasrahkan kepada Tuhan. Jangan pernah kita berharap ada pahala, ada pujian dari orang apalagi. Ya, cukuplah Allah yang memberi pahala atas ketaatan. Apabila Allah telah meridaimu sebagai ahli ibadah. Jadi kalau Allah merestui ibadah kita, maka kita akan dibikin ikhlas jadinya. Tapi kalau masih menusuk-nusuk dalam batin kita, kamu tuh percuma nyumbang sekian banyak, kok nggak diketahui oleh orang lain, kamu nanti dikira pelit. Coba supaya orang nggak berdosa, umumkan di situ saya menyumbang sekian. Dia nggak tahu bahwa yang memberikan logika berpikir seperti itu tidak lain adalah iblis. Iblis itu macam-macam tingkahnya Bapak Ibu. Iblis itu juga pintar ngaji, jangan dikira. Iya. Ada hadisnya kan? Pernah saya sampaikan. Itu hadisnya sahih lagi. Abi Hurairah, orang seperti Abi Hurairah yang hidupnya di masjid Al-Suffah masih sempat kebobolan dari iblis, dari setan. Iya. Sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, Abi Hurairah nanti malam ada tamu kamu yang tidak diundang, pencuri. Karena di masjid itu kan Baitul Mal yang berharga itu, Bandung segala macam. Begitu begadang Abi Hurairah, datang betul tamu yang tidak diundang itu. Mau mencuri gandum. Akhirnya ditangkap, kepergok oleh Abi Hurairah. Ya. Kamu maling ya? Ya, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ya. Lepas. Karena terlalu iba ini seorang Abi Hurairah. Keesokannya Rasulullah, mana malingnya? Oh, nggak ada maling Rasulullah. Ada tadi malam yang kamu oh iya, tapi itu kan kayaknya bukan maling ya Rasulullah. Dia betul-betul dia hanya mau mengambil yang seperlunya aja. Nah itu dia. Nanti masih akan datang tuh. Malamnya begadang lagi. Nangkap lagi. Alasannya lebih bagus lagi. Dan malam ketiga, seperti itu juga kata Rasulullah, ditangkap lagi kan maling itu. Sekarang saya tidak akan lepaskan kamu lagi.
Nah, begini, saya mau ditangkap, tapi mau nggak saya ajarkan kamu? Apa? Kalau kamu baca ini, insya Allah, oh makhrajnya bagus. Insya Allah kamu akan selamat dari berbagai gangguan iblis dan setan, padahal dia sendiri setan. Apa itu? Baca ayat kursi. Dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya. Nah, ini bukan maling, ngajarin wirid. Akhirnya dia lepas. Rasulullah bertanya, malingnya mana? Ini Rasulullah, kayaknya bukan maling, diajari saya wirid, ayat kursi. Kalau jin, tentu nggak bisa baca ayat kursi, malah kan seperti kata Nabi, kalau ayat kursi dibaca, terbirit-birit, setan itu lari sampai mentok ke ujung sana. Ini malah dia ngajarin saya baca ayat kursi. Bagus makhrajnya. Itu setan, itu jin. Jangan dikira jin tidak bisa ngaji. Jadi iblis itu bisa menyerupai iblis. Ya kan? Nah, luar biasa. Kalau tidak bisa masuk melalui logika, iblis itu masuk melalui perasaan. Itu ada kan satu riwayat juga, Israiliyat, saya kira saya belum melacak ini kesahihannya. Ya. Pernah juga saya sampaikan dulu di sini. Ya. Ketika jatuh Adam dan Hawa gara-gara iblis, entah kemana Mas Adam pergi, Nabi Adam. Mana abangnya? Pergi cari nafkah. Kamu kenal saya? Oh, kamu iblis ya? Mungkin bertanduk kali ya, nggak tahu gimana. Nah, kenapa datang di sini? Dia datang menggendong bayi. Ini, Mbak, saya mau nitip bayi saya yang masih merah, nggak tahu ibunya kemana. Tolong sebentar aja, saya akan pergi keperluan saya takut padang pasir atau anak ini masalah. Jadi dia sentuh rasanya seorang ibu. Jadi bukan menyentuh logika. Begitu dia titip bayinya itu, pergi. Entah lupa sesuatu Adam itu, kembali ke rumahnya. Dia menjumpai, loh kok punya anak? Ini anak siapa? Anaknya Kang Iblis. Kok kenapa kamu pelihara? Iya, enggak tega, ini anak merah seperti ini. Ya dia mau pergi kemana? Enggak tahu. Pokoknya enggak boleh. Tahu enggak bahwa gara-gara itu nanti yang akan mencelakakan kita? Ya. Akhirnya saking marahnya, ya mohon maaf ini mungkin ini simbolik ya. Anak iblis ini ya saking marahnya iblis, marahnya Nabi Adam, dipotong tuh satu, dilempar ke pohon, nyangkut, yang lainnya entah kemana. Pergi. Datanglah iblis. Anak saya mana, Mbak? Saya akan katakan tadi, nanti kalau Adam lihat ini pasti akan marah. Entah kekuatan apa yang dimiliki oleh si iblis ini, bayi itu tadi yang merah itu utuh kembali, hidup lagi. Hebat. Nah sekarang saya nitip, Pak, urusan saya belum selesai, sedikit lagi, sebentar lagi. Ya, saya kasihan ya kalau nanti saya bawa bawaan bayi ini nanti, kasihan. Nanti Adam datang, nggak apa-apa sebentar sekali sebelum suamimu datang saya sudah ambil. Ya tersentuh naluri keibuannya kan, taruh di situ. Adam datang. Ini kok kenapa masih ada? Iya itu nggak tahu kok jadi orang lagi. Akhirnya begini, dia cincang, sebagian dialirkan ke sungai, nggak mungkin bisa dia kumpulin ya badannya itu. Pergi Adam, datang iblis. Anak saya mana, Pak? Oh udah, saya akan katakan tadi. Nah, barusan Adam datang dan kamu nggak mungkin bisa mengembalikan. Atas kekuatan apa yang dimiliki iblis, ngumpul lagi, akhirnya jadi bayi lagi. Pak, ini mungkin 5 menit lagi aja ya, urusan saya belum selesai.
Nggak mau tadinya kan, ya udahlah taruh situ, tapi nggak tega juga, akhirnya juga dia gendong bayi itu kan. Apa yang terjadi sesudahnya? Datang lagi Adam. Nah, marahnya Adam luar biasa. Sialan. Saya mau ketemu iblis itu di mana itu, saking dendamnya itu. Nah, akhirnya dia tidak mau melempar kemana-mana lagi, dia mau ketemu lagi. Dia sebagian supaya nanti dia tahu dia mau ngumpul itu pasti saya akan berjumpa. Ya, dia masukkan ke tenggorokannya itu di ya baik itu. Ini sekali lagi ini adalah Israiliyat ya, jadi peristiwa simbolik bukan peristiwa fakta. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, datang iblis. Anak saya mana? Oh, kamu nggak bakalan. Pasti kamu akan berhadapan dengan suami saya yang sudah lama. Kan takut iblis ini ceritanya ke Adam. Pasti kamu akan menjumpai. Karena kalau kamu akan mengambil anakmu, itu sudah dimakan. Pasti kamu akan berhadapan dengan. Ketahuilah iblis di situ. Itu memang yang dari dulu saya tunggu-tunggu. Biarlah darah daging saya menyatu dengan darah daging anak manusia. Jadi kapanpun juga selalu ada unsur iblis di dalam diri manusia. Jadi sehebat apapun kita pasti ada benih-benih iblisnya. Dan selalu ada tantangannya. Siapapun, tidak terkecuali para anbiya. Jadi peristiwa simbolik ini menandakan buat kita bahwa iblis itu kadang-kadang merasuk melalui logika, ya, seperti tadi Abi Hurairah, kadang-kadang juga merasuk melalui rasa. Jadi senjatanya iblis itu banyak sekali. Jangan dikira bahwa iblis itu tidak bisa macam-macam. Bisa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita harus kritis terhadap diri kita sendiri. Kadang-kadang kita melegitimasi perbuatan kita, emosi kita, nafsu kita, bahkan amarah kita sendiri. Kadang-kadang kita benarkan. Wajar dong kalau saya marah. Kan digituin. Padahal pada akhirnya juga nyesal. Kalau saya tadinya tidak marah, mungkin tidak akan panjang urusannya seperti ini. Ya. Jadi bukanlah menundukkan orang lain itu adalah sesuatu yang hebat, tapi menundukkan diri sendiri itu adalah lebih hebat. Kata Rasulullah, kalian pulang dari jihad akbar, jihad yang besar, kembali ke jihad yang lebih besar lagi. Kata sahabat, masih adakah perang sesudah ini lebih dahsyat? Ada, yaitu melawan diri sendiri. Ternyata memang tidak gampang melawan diri sendiri. Banyak orang bisa menundukkan satu kelompok, satu masyarakat. Ya. Seperti Fir'aun. Dia menundukkan seluruh. Tidak ada lagi saingannya. Tetapi terhadap istrinya, ternyata sangat lemah. Jadi seorang laki-laki, kadang-kadang titik kelemahannya itu adalah istrinya. Hati-hati. Terhadap istri kita, kadang-kadang itu lobang. Ya. Demikian pula sebaliknya tentunya. Seorang perempuan sangat sejati, sangat tegar, tapi titik kelemahannya adalah anaknya, keluarganya, termasuk suaminya. Jadi identifikasilah letak-letak kelemahannya. Semua orang sudah pasti tahu letak kelemahannya apa. Kita semua yang hadir di sini Bapak Ibu, tahu kelemahan kita itu apa. Tapi kita kadang-kadang nggak berdaya menghadapi kelemahan itu. Contohnya, kita tahu bahwa diri kita itu suka meledak. Mestinya kita tidak mengulangi perbuatan itu, tapi kok kenyataannya nggak bisa. Ya. Makanya itu obatnya adalah kita mohon perlindungan dari Allah yang Maha mengendalikan kita. Maka itu diajarkan doa oleh Rasulullah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wala ta'at. Wahai Allah yang Maha membolak-balik hati, tangguhkanlah pendirian kami kepada ketaatan terhadap ajaran agamamu. Artinya kami dan kita mohon kepada Allah agar kita jangan sampai tidak mampu keluar daripada kemelut jaringan sistem ya karakter yang sudah terbentuk sekian lama dalam diri kita sendiri. Nah, untuk itu semuanya Bapak Ibu, kita perlu melakukan sesuatu yang dahsyat
Tidak ada yang bisa mengalahkan kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan dalam diri kita, kecuali kebiasaan baru. Ya. Ada pepatahnya, Imam Syafi'i. Ya. Ala bisa karena biasa, itu bahasa Indonesianya, tapi dalam syair Arabnya lupa, tapi artinya begini. Tidak ada yang bisa mengalahkan kebiasaan, kecuali kebiasaan. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan suatu keadaan, maka biasakan diri untuk menentang kebiasaan itu, maka akan tercipta suatu kebiasaan baru yang kelawanan daripada kebiasaan pertama. Contohnya, kebiasaan kita suka kasar terhadap istri. Ya. Laki-laki itu tahu, Bapak, Ibu, tahu kalau dirinya itu sebetulnya suka kasar terhadap istrinya. Tetapi pada saat dia terpancing, terjadi lagi, nyesal lagi. Apakah doa ibu-ibu nggak mampu, nggak mempan? Doa salat tahajudnya, ya Allah, ya, ini doa ibu-ibu Sunda Kelapa ini, ya Allah, langgengkanlah suami saya seperti itu, karena itu peluang untuk dapat amal. Ya, kalau di tempat lain, ya Allah, ubahlah kebiasaan karakter suami saya yang begitu itu, jadikanlah dia sebagai suami yang lembut. Itu kelas pemula. Kalau jemaah Sunda Kelapa, ya Allah, berikan yang terbaik terhadap saya di sisimu. Kalau suami saya memang itu seperti itu yang terbaik menurut engkau, ya nggak tahu kelanjutannya apa Ibu. Tentu demikian pula sebaliknya. Kita dengarkan azan dulu. Jadi cukuplah Allah yang memberi pahala atas ketaatan kita. Apabila Allah telah meridai kita sebagai ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah tidak akan mau menerima balasan dari selain Allah. Entah itu pujian, penghargaan, bahkan entah itu makian. Ada kelanjutannya ini syair. Nih. Kafal amilina jazaan ma huwa fatihahu ala qulubihim fi ta'atihi wa ma huwa mawriduhu alaihim min wujudi mu'anisatih. Cukuplah sebagai balasan Allah bagi orang-orang yang beramal soleh apa yang dibukakan oleh Allah di hati mereka dalam menaatinya, dan apa yang diberikan olehnya berupa kepuasan berhubungan dengan. Jadi ahli ibadah yang sampai kepadanya ialah dia merasa cukup ya, dengan Allah membukakan hati mereka untuk menaatinya. Pernah saya sampaikan beberapa malam waktu yang lalu, Ibu, tidak banyak di antara kita yang menyadari bahwa karunia yang paling tinggi nilainya di mata Allah terhadap hambanya ialah ketaatan terhadap dirinya. Kalau orang sudah menaati Tuhan, mau minta apa lagi sebetulnya? Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu tidak bisa kita tukarkan dunia dengan segala isinya itu. Jadi puncak karunia Tuhan yang tidak kita sadari melebihi oksigen yang kita hirup 24 jam itu, melebihi pangkat, melebihi kekayaan anak yang soleh, soleha, suami atau istri. Itu nggak ada artinya apa-apa. Puncak ketaatan itu, puncak
karunia Tuhan itu adalah ketaatan kita terhadap dirinya. Kenapa? Karena kita menjalani visi Tuhan yang berikan kepada kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembah itu tujuan Allah menciptakan kita. Nah, kalau kita sudah menjadi penyembah setia terhadapnya, nomor satu misi ini sudah diselesaikan. Yang lainnya itu hanya sunat sekunder. Kebutuhan primer kita adalah taat beribadah. Jadi cukuplah sebagai balasan Allah bagi orang-orang yang beramal soleh apa yang dibukakan oleh Allah di hati mereka untuk menaatinya. Jangan bergeming sedikit pun, Ibu, Bapak. Persoalan apapun beratnya, jangan pernah meninggalkan ketaatannya terhadap Allah. Kenikmatan lahiriah apapun, jangan pernah membuat dirinya berjarak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu tanda-tanda karunia yang berkah, Bapak Ibu, mohon didengar. Tanda-tanda karunia yang berkah, manakala Allah menganugerahkan sesuatu darinya, tapi tidak membuat kita berubah terhadap dirinya. Ada orang tiba-tiba dipromosikan menjabat atau terpilih sebagai apa begitu. Dia mampu membuat alasan. Nah, itu tadi iblis kan lewat logika. Kamu kan bukan seperti biasa. Enggak. Kamu itu harus menyesuaikan diri. Melayani umat itu wajib. Enggak apa-apa itu. Salatnya duha enggak apa-apa, tinggalkan aja. Lebih penting itu mau menolong orang. Iya. Kalau kita takluk terhadap bisikan halus iblis seperti ini, kita tinggalkan. Hati-hati. Kalau bawaannya di dalam sholat kita, malah kita tidak khusyuk, maka itu pertanda ini bukan berkah. Dipromosi. Begitu dia sholat, dia nggak ngingat Tuhan, tapi dia bikin program kerja di dalam sholat. Pokoknya 100 hari saya akan melakukan ini. Hilang Tuhan di dalam sholat, bahkan sujudnya lama sekali. Ya. Proposalnya belum jadi. Ya, dia sempurnakan dulu. Oh, ini staf ini ada 20 orang. Kemana ya saya tempatkan ini? Selesai itu baru bangkit dari sujudnya. Masya Allah. Ini tanda-tanda karunia itu enggak berkah. Allah menguji kita di situ. Ini memang sulit. Kita enggak boleh bergeming membuat jarak dengan Tuhan dengan adanya karunia itu. Karunia tidak boleh membuat kita berjarak dengan Tuhan. Memang logika di situ yang ditantang. Dinasehati, ya nggak apa-apa. Makanya itu kawinkanlah antara kehendak Tuhan dan tantangan promosi itu. Dan ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sahabat yang paling baik siapa, Bapak Ibu? Sahabat yang paling baik bagi para sufi adalah malam hari. Semakin larut, semakin indah. Dia kadang-kadang tidur lebih awal. Jam 9 pulang dari sini tidur. Tapi jam 1 malam, udah lama saya tunggu-tunggu ini. Ya. Begitu dia mengambil air wudhu, di atas sajadah berjumpa dengan kekasihnya. Matikan lampu, tidak ada suara apapun.
ketenangan yang sangat dalam bersama dengan sahabatnya, yaitu malam. Di siang hari gelisah. Ya. Kenapa terlalu lama siang hari ini? Sehingga keluarlah syair. Ya Lailatul ya subah qif. Wahai malam panjanglah. Wahai subuh berhentilah. Dia tidak ingin hidupnya itu ada siang. Biarkanlah malam menyertai saya. Kira-kira seperti itu. Sungguh nikmat di malam hari bagi dia. Malam hari semakin tenang, semakin hening, semakin merasa dekat dengan Tuhan. Jadi malam itu adalah mediator yang paling kuat mempertemukan hamba dan Tuhan. Orang seperti ini dia suka mencari tempat. Nabi mencari gua Hira. Ashabul Kahfi mencari gua. Nabi Ibrahim mencari gua. Nabi Musa mencari gua. Nabi Ayub mencari gua. Nabi siapa lagi mencari gua. Banyak sekali. Jadi gua itu adalah sahabat para kekasih Tuhan. Hampir semua nabi berlangganan dengan gua. Apa substansi gua? Yaitu keheningan, ketenangan. Sekarang kita bisa modifikasi. Ya. Rumahku, guaku. Jadi bikinlah seperti miniatur gua Hira, miniatur gua Kahfi di dalam rumahnya sendiri. Ya. Di dalam gua inilah saya akan bermesraan dengan Tuhan melalui malam hari. Jadi di malam hari itu jarang tidurnya. Kenapa? Dia tidak akan menyanyiakan. Malam adalah kekasih yang sangat indah. Subhanallah, Bapak Ibu. Nikmati malam hari itu. Jangan merasa terpaksa salat tengah malam. Oh ini gara-gara agama ini, saya mau tidur enak-enak. Akhirnya salatnya kejar target 4, berapa lagi? Tambah 3, gabung aja, nggak usah 21, langsung 3 aja. Ya. Salat witir, udahlah nggak usah pulang surapin 3 rakaat ketiga itu kan biasanya imam kita di sini. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binnas. Ini tidak. Rakaat pertama qul huwallahu. Rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat terakhir qul a'udzu birabbin nas. Kalau ada yang lebih pendek dari itu ya. Nah, itu contoh orang yang tidak bersahabat dengan malam. Sudah, assalamualaikum, assalamualaikum. Wirid, nggak usah wirid, nanti aja sambil macet di jalan baru wirid. Manfaatkan kesempatan untuk tidur lagi. Jadi seorang yang bersahabat dengan malam, dia tidak akan menyanyiakan malam hari. Malam tiba seperti kekasihnya tiba, dan sedih kalau akan berpisah kekasihnya. Keluarlah syair, ya Lailatul ya subhaqif, wahai malam panjanglah, wahai subuh berhentilah. Kedengaran seorang pengantin baru syair itu. Pengantin baru juga menggunakan syair itu. Ya Lailatul ya subhaqif, wahai malam panjanglah, wahai subuh berhentilah. Nah sekarang itu pengantin baru. Nah kita pengantin malam. Jadi kekasih kita adalah malam hari. Malam engkau adalah segala-galanya bagiku. Wow. Jadi dengan demikian ibu bapak sekalian, kalau mau lebih bersahabat lagi, tapi ini bukan rekomendasi saya, cuman ada yang pernah melakukan. Ada yang sholat
di lapangan, ada yang salat di pekarangan rumahnya, karena dia ingin ditemani oleh bintang, dia ingin ditemani oleh rembulan, dia ingin sujud bersama dengan sujudnya bintang-bintang di langit, dia ingin sujud bersama sujudnya bulan, dia ingin sujud bersama dengan bunyi-bunyi jangkrik yang sedang memanggil-manggil Tuhannya, dia ingin sujud ramai-ramai dengan gemerciknya air sungai yang di sampingnya. Jadi berjam-jam duduk dan sujud rukuk di situ, dia tidak pernah merasakan capek. Kenapa? Karena sholat jamaah. Kok sholat jamaah sendirian? Sholat jamaah dengan para makhluk Allah yang lain. Nah, ini tidak ada kamus fikihnya ini Bapak Ibu. Pasti kalau ada yang melakukan ini apaan ini kok sholatnya di lapangan? Ya. Kenapa sholatnya ini tidak di kamar? Jadi orang kan perlu variasi. Ya. Semua yang indah-indah itu memerlukan variasi. Ya. Jangan monoton. Berhubungan dengan kekasih kita malam hari. Kadang-kadang kita di kamar kegelapan malam, kadang-kadang di luar di bawah rembulan. Tapi di situ hati kita sangat tenang. Hati kita tenang itu bukan tujuan, tetapi ketenangan batin justru akan mengundang kedekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah bedanya meditasi. Kalau meditasi itu adalah untuk menenangkan perasaan, tenang di situ. Kalau sudah tenang apalagi? Enggak tahu. Nah, kalau kita dalam Islam, tafakkur, tazakur itu bukan memperoleh ketenangan, tapi ketenangan itu media untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya bukan memperoleh ketenangan. Makanya itu para meditasi bikin lagu-lagu yang syahdu, instrumental yang bagus, puas rasanya itu. Sepertinya masuk surga itu. Tapi Tuhannya hilang di situ kan. Tapi bagi kita justru ketenangan itu untuk mengundang Tuhan hadir di dalam batin kita. Nah ini bedanya. Jangan berhenti pada ketenangan. Justru hadirkan ketenangan untuk lebih dekat dengan Allah. Pangkalan pendaratan rasa Tuhan di dalam batin kita adalah ketenangan itu sendiri. Tumakninah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah menciptakan suatu keheningan, maka disitulah kita akan merasakan kehadiran Allah. Kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang dicari semua orang, lebih lezat daripada surga. Semoga kita semuanya insya Allah mendapatkan karunia dan dilanggengkannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.